Bab 046. Dewi mendekati Sari, menatapnya tajam sebelum menjambak rambutnya. "Dengar ya," ucap Dewi dengan nada tajam, "aku itu nikah sama Pak Aryo udah hampir setahun. Jadi kalau aku hamil, itu wajar, bukan anak haram. Aku nggak peduli kalian bilang aku pelakor atau apalah. Tapi kalau sampai kalian bilang anakku anak haram, aku nggak akan tinggal diam." Sari meronta, berusaha melepaskan diri. "Lepasin aku, sialan. Aku nggak sudi dipegang pelakor murahan kayak kamu." Dewi akhirnya melepas jambakannya, tetapi tatapan dinginnya tidak surut. Sali segera menarik Dewi mundur sebelum situasi semakin panas. "Udah, Kin, nggak usah diladenin manusia-manusia kayak mereka. Mereka tuh cuma hobi bergosip, tapi nggak sadar kelakuan mereka sendiri murahan," ucap Sali dengan tajam sambil menatap Vina dan gengnya. "Maksud lo apa bilang kami murahan?" tanya Vina, merasa tersinggung. "Yang jelas, kami nggak seperti teman kamu ini, ya, pelakor." Sali tersenyum dingin. "Oh ya. Lo jual diri ke omong itu bukan murahan, ya?" ucap Sali, nadanya penuh ejekan. "Beda sama Dewi yang dinikahin dan dihormati, lo cuma dipakai terus dibuang. Aku tahu kok kerjaan lo sebenarnya." Vina langsung terdiam, wajahnya pucat. "Kamu jangan sembarangan fitnah," serunya dengan suara gemetar. "Oh, jadi kamu mau bukti? Perlu aku sebarkan video kamu masuk ke mobil Om atau video kamu di hotel? Aku punya kok." "Kamu tahu dari mana aku dapat itu?" "Om Danu, pelangganmu itu adalah om aku," balas Sali dengan nada tajam. Wajah Vina semakin pucat pasi. Ia tak mampu membantah ucapan Sali karena semuanya memang benar. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera pergi dari kantin, diikuti teman-temannya yang tadi ikut menggosipkan Dewi. Sali kembali ke meja dengan wajah tenang, sementara Dewi menatapnya penuh rasa terima kasih. "Makasih, Sal," ucap Dewi pelan. Sali tersenyum kecil, "Tenang aja. Aku nggak bakal biarin orang kayak mereka seenaknya menghina kamu atau anak kamu," katanya tegas. Fuji mendekati Dewi yang wajahnya mulai memerah karena emosi. Ia menepuk pundak Dewi pelan, mencoba menenangkan. "Sudah, Kin, duduk dulu. Jangan terpancing sama orang-orang kayak mereka," ujar Fuji lembut. Dewi akhirnya duduk kembali, meski jelas terlihat ia sudah kehilangan selera makannya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada sebal, "Siapa sih sebenarnya yang nyebarin foto dan fitnah kejam itu? Aku nggak masalah kalau dibilang pelakor, perebut suami orang, atau apapun itu. Tapi kalau anakku dibilang 21 anak haram, aku nggak terima." Sali meletakkan gelasnya dengan keras di meja, ikut geram. "Dewi, kamu jangan terlalu mikirin omongan mereka. Orang-orang seperti mereka cuma bisa menilai tanpa tahu kenyataannya. Yang penting, kamu tahu yang sebenarnya. Kami juga tahu. Jangan biarkan mereka menang," ujarnya tegas. Fuji menimpali, "Benar, Kin. Kalau kamu terus kepikiran, mereka justru merasa puas. Fokus aja ke kuliah dan kesehatan kamu. Anak kamu juga butuh kamu tenang." Dewi menatap kedua temannya, lalu tersenyum lemah. "Makasih ya, kalian selalu ada buat aku." Sementara itu, di ruangannya,
Aryo tengah memeriksa tumpukan laporan dengan serius. Suasana hening pecah ketika terdengar ketukan di pintu. "Masuk," ujar Aryo singkat. Pintu terbuka, dan seorang pria dengan senyum angkuh melangkah masuk. David, sepupu Pak Bambang sekaligus orang yang diam-diam mengincar kedudukan Aryo, berdiri dengan penuh percaya diri di depan meja kerja. Aryo mendongak sekilas dan berkata dingin, "Ada apa, Om?" "Saya sedang sibuk sekarang." David tersenyum lebar, namun sorot matanya penuh sindiran. "Kenapa kamu terlihat takut begitu, Aryo?" "Santai saja. Om kesini cuma ingin bicara sebentar," jawab David dengan nada tenang, tetapi jelas berisi provokasi. Aryo menyandarkan tubuhnya di kursi dan menatap David dengan tajam. "Kalau mau bicara, langsung saja." "Saya tahu Om kesini bukan untuk hal baik," ucapnya tanpa basa-basi. David tertawa kecil, lalu berkata, "Kamu memang selalu cerdas, Aryo. Tapi sayang, kecerdasanmu itu sering kali tidak kamu gunakan dengan baik. Itu kelemahan terbesar kamu." Aryo hanya mendengus, menunggu kelanjutan ucapan David. David kemudian melipat tangannya di dada dan berkata dengan nada penuh ancaman, "Aku tidak mau berbasa-basi. Aku mau kamu mundur dari jabatanmu sebagai presiden komisaris kampus ini. Sudah terlalu banyak gosip buruk tentang kamu yang beredar di kampus. Kalau kamu tetap di posisi ini, nama baik kampus akan tercemar. Sebaiknya, kamu sadar diri sebelum semuanya semakin kacau." Aryo tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara dingin, "Apa hak Om menyuruh saya mundur? Kampus ini adalah milik nenek saya, dan saya yang berhak meneruskan kepemimpinan. Jabatan saya tidak tergantung pada opini orang seperti Om." David tertawa keras mendengar jawaban itu, lalu berkata, "Aryo, meski kampus ini milik keluargamu, jangan lupa bahwa ada pemegang saham lainnya. Jika mereka tahu semua gosip buruk yang beredar tentang kamu, mereka pasti tidak akan mendukungmu lagi. Kamu seharusnya sadar diri. Jangan sampai semua ini berujung pada kehancuran kampus ini." Aryo menatap David dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan tegas, "Gosip murahan itu tidak akan menghancurkan kampus ini, dan hal itu juga tidak akan mengubah fakta bahwa saya pemilik sah dan pemimpin di sini. Kalau Om berniat mengambil posisi saya, buktikan bahwa Om pantas, bukan hanya mengandalkan gosip murahan. Saya tidak akan mundur hanya karena ancaman kosong seperti ini." David mengepalkan tangannya, namun masih berusaha mempertahankan senyum liciknya. "Kita lihat saja, Aryo. Waktu yang akan membuktikan," katanya sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah. 22. Berat. Setelah kepergian David, Aryo mengusap wajahnya kasar kemudian dia berkata pelan, "Sepertinya aku memang harus lebih serius mengungkap dalam di balik kasus yang beredar tentang aku dan Dewi. Masalah ini sudah merambat kemana-mana, aku harus segera bertindak." Aryo kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang dianggapnya mampu untuk mengungkap kasus ini. 23. Bagaimana? Apa kamu sudah menjalankan rencanaku? Siska bertanya kepada Niko melalui telepon, suaranya terdengar tenang namun penuh rasa ingin tahu. "Sudah, Siska," jawab Niko dengan nada hati-hati. "Aku sudah melaksanakan semua yang kamu minta. Sekarang, seluruh mahasiswa dan mahasiswi membicarakan gosip tentang hubungan Pak Aryo dan Dewi. Bahkan, banyak yang terang-terangan menyindir Dewi,
memanggilnya pelakor. Tadi siang, sempat terjadi keributan di kantin antara Dewi dan teman-temannya dengan beberapa mahasiswi. Mereka menyebut anak yang dikandung Dewi sebagai anak haram. Mendengar laporan itu, Siska tersenyum puas. "Kerja bagus, Niko," katanya. "Terus sebarkan fitnah itu. Aku ingin Dewi hancur." Namun, suara Niko terdengar ragu. "Tapi, Siska, sepertinya Pak Aryo sekarang sedang berusaha mencari tahu siapa yang menyebarkan gosip itu. Dia mencoba melacaknya. Aku takut kalau sampai ketahuan, aku bisa didodari kampus ini." Siska malah tertawa kecil, santai seolah semuanya sudah ada dalam kendalinya. "Tenang saja. Identitasmu aman. Aku sudah meminta temanku, seorang ahli IT, untuk menyamarkan semuanya. Aryo memang pintar, tapi dia tidak begitu handal dalam urusan IT. Kurasa dia tidak akan pernah bisa menemukan siapa yang menyebarkan gosip itu." Niko terdengar menghela napas lega. "Baiklah, Siska. Aku pegang ucapanmu. Tapi ingat, kalau sampai ketahuan, kamu harus tanggung jawab. Jangan sampai aku dikeluarkan dari kampus." "Tenang saja," balas Siska dengan nada dingin namun menenangkan. "Aku akan membantumu. Kamu tidak perlu khawatir." Percakapan berakhir, meninggalkan Siska dengan senyum licik di wajahnya, sementara Niko hanya bisa berharap agar semua berjalan sesuai rencana tanpa bencana. Sementara itu, Aryo sedang bertemu dengan seseorang di sebuah restoran. Ia menatap pria muda yang duduk di depannya dengan tatapan campuran antara rindu dan kesal. "Kapan kamu pulang ke Indonesia, Juan? Kenapa nggak memberi kabar?" tanyanya dengan nada sedikit tajam. Juan tersenyum tipis. "Aku ingin memberi kejutan, tapi sepertinya gagal," jawabnya ringan. Aryo berdecih sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. "Jangan banyak alasan. Aku tahu kamu kemana saja selama beberapa hari ini." Juan tertawa lepas mendengar ucapan Aryo. "Kamu memang seorang penguntit yang handal, Aryo. Aku tahu kamu terlalu menyayangiku, tapi aku nggak ngangka sampai segitunya memantau keberadaanku," balas Juan dengan nada bercanda. "Aku seminggu ini cuma ingin menikmati hidup, keliling Indonesia dulu sebelum kembali menjalani rutinitas yang membosankan di sini." Aryo mendesah, matanya tetap fokus pada Juan. "Oh ya." Aryo menyipitkan mata. "Jadi itu alasanmu?" Juan tersenyum lebih lebar. "Tentu saja, apalagi. Aku terbiasa hidup bebas di London, dan sekarang aku harus pulang karena permintaan konyol ibuku. Apa kamu pikir aku tidak tertekan?" 24. Mereka terdiam sejenak, hanya terdengar suara denting sendok dari meja lain. Juan akhirnya bertanya dengan serius. "Jadi, ada apa sampai kamu mencariku dan buru-buru menyuruhku ke sini?" Aryo menyeruput kopi di depannya perlahan, seakan mengulur waktu sebelum akhirnya menjawab. "Aku butuh bantuanmu, Juan. Banyak masalah yang sedang aku hadapi," katanya, suaranya lebih berat dari biasanya. Juan menatap Aryo dengan ekspresi serius. "Katakan, apa masalahmu? Aku akan bantu sebisa." Setelah Aryo menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya, Juan mengangguk dengan ekspresi serius. "Baiklah, aku akan bantu. Tapi ini kasus yang agak rumit, terutama karena menyangkut masalah keluarga," katanya sambil menghela napas. "Makanya,
Dari dulu aku nggak mau nikah. Drama seperti ini selalu bikin aku malas. Aryo tersenyum tipis, meski lelah terlihat jelas di wajahnya. Juan melanjutkan, menurut cerita yang kamu sampaikan, ada kemungkinan Dewi berhubungan dengan istri pertamamu. Apalagi kalau soal gosip miring yang beredar di kampus. Aryo mengangguk, tampak setuju. Aku juga merasa begitu. Tapi aku nggak bisa menuduh tanpa bukti. Yang aku yakini, ada orang di dalam kampus yang membantunya. Tidak mungkin Siska punya akses langsung ke dalam kampus tanpa bantuan. Juan menatap Aryo lekat-lekat sebelum akhirnya menjawab, baiklah. Aku akan mencari tahu siapa yang terlibat. Juan adalah seorang ahli di bidang IT di London. Dia adalah sepupu Aryo dari pihak ibu, yang selama ini memilih tinggal di London. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Juan merasa nyaman menetap di Inggris dan enggan kembali ke Indonesia. Namun, kepulangannya kali ini bukan tanpa alasan. Orang tuanya terus memaksanya untuk pulang, karena mereka ingin menjodohkan Juan dengan wanita pilihan ibunya. Setelah berbagai ancaman, termasuk dikeluarkan dari daftar ahli waris keluarga dan dicoret dari daftar kakak, Juan akhirnya luluh dan setuju kembali ke Indonesia, meski hatinya masih enggan. Aku akan segera mengatasi masalah ini. Aku yakin, bisa dengan mudah menemukan tersangkanya, gumam Juan sambil menatap serius ke arah Aryo, menyadari bahwa masalah sepupunya kali ini jauh lebih besar dari sekadar gosip biasa, ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Aryo. Setelah puas berbincang dengan Juan, sepupunya yang sudah lama tidak ia temui, Aryo akhirnya pamit. Aku pulang dulu. Istri mudaku sudah menanyakan keberadaanku, ucap Aryo sambil tersenyum tipis. Juan tertawa kecil, nada suaranya penuh sindiran. Sepertinya kamu benar-benar mencintai istri mudamu. Aryo tersenyum sanar, lalu menjawab, entahlah. Aku merasa nyaman dan bahagia berada di dekatnya. Itu adalah sesuatu yang selama ini tidak pernah aku rasakan bersama Siska, ucapnya jujur. Wajahnya mendadak serius, menatap Juan lekat-lekat. Makanya, saranku, pikirkan baik-baik kalau kamu mau menerima perjodohan itu. Jangan sampai kamu mengalami nasib seperti aku. Juan mengangguk pelan, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya ada keheningan singkat di antara mereka. Setelah ini, pulanglah ke rumah. Tante Arini sudah meneleponku berkali-kali, memintaku memaksa kamu pulang, tambah Aryo sambil berdiri dari tempat duduknya. Juan pun tersenyum tipis dan mengangguk. Sampaikan salamku untuk Tante Arini dan Om Sigit, lanjut Aryo. 25. Aryo lalu berjalan keluar dari restoran menuju mobilnya. Tanpa membuang waktu, ia segera melajukan kendaraannya menuju villa tempat Dewi tinggal. Pikiran Aryo masih dipenuhi oleh masalah yang sedang dihadapinya. Dia harus segera mencari pelampiasan untuk melupakan sejenak masalah dalam hidupnya. Sesampainya di villa, Aryo mendapati ruang tengah dalam keadaan remang-remang. Lampu utama dimatikan, hanya cahaya dari televisi yang menerangi ruangan. Di sana, Dewi terlihat duduk di sofa ditemani Mbok Sumi, sedang asyik menonton film horor. Dewi tampak menutup sebagian wajahnya dengan bantal, matanya sesekali mengintip layar. Aryo tersenyum kecil melihat kelakuan istrinya yang sepertinya terlalu fokus pada film hingga tidak menyadari kedatangannya. Tanpa suara, Aryo berjalan mendekat,
lalu menepuk pundak Dewi sambil memanggil, "Dewi." "Ah! Hantu!" teriak Dewi panik. Seketika dia menutup wajahnya dengan bantal yang dipeluknya erat. Teriakan Dewi membuat Mbok Sumi yang duduk di sebelahnya ikut kaget dan berteriak kecil. "Astaga! Gusti!" Dewi, yang masih diliputi rasa takut, berteriak lagi, "Pergi! Jangan ganggu aku. Aku nggak akan nonton film horor lagi. Aku janji, tapi jangan menghantuiku." Katanya, suaranya bergetar sambil tetap menutupi wajah dengan bantal.